Halo, selamat pagi anak Bapak. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan semua anak Bapak di rumah sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin tentang penaksiran bilangan. Kemarin kita sudah belajar mengenai penaksiran penjumlahan. Sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Nah, oke, mari kita bahas bersama-sama. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu menaksir hasil pengurangan. Nah, menaksir kesatuan terdekat. Di sini Bapak mempunyai contoh, tentukan taksiran kesatuan terdekat. Nah, di sini ada soal 2,6 dikurangi 1,2 sama dengan titik-titik. Nah, perlu anak Bapak ketahui sebelum kita melakukan taksiran pengurangan, kita terlebih dahulu bulatkan. Nah, di sini ada 2,6, 1,2. Ini dibulatkan terlebih dahulu ya. Oke, 2,6 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 6 di sini adalah lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas. Nah, jika dibulatkan ke atas, maka ditambah 1 dan 6 ini dihilangkan. Nah, jadi 3. Nah, kemudian 1,2 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 2 di sini adalah kurang dari 5, maka kalau kurang dari 5 kita hilangkan. Jadi 1,2 dibulatkan menjadi 1. Nah, taksirannya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi taksiran 2,6 dikurangi 1,2 kira-kira sama dengan 2. Begitu ya Bapak ya. Sama seperti ke penaksiran hasil penjumlahan, tapi di sini tandanya berbeda. Kalau kemarin penjumlahan, sekarang pengurangan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu menaksir hasil pengurangan, menaksir ke puluhan terdekat. Contohnya, tentukan taksiran ke puluhan terdekat. Di sini ada sebuah soal 234 dikurangi 75. Nah, 234 dibulatkan menjadi titik-titik. Kalau ingat, kalau puluhan kita ambil angka paling belakang. Di sini angka paling belakang adalah 4. Jadi kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 artinya kita nolkan ya, angka belakang kita nolkan. Nah, jadi 234 dibulatkan menjadi 230. Kalau 75 dibulatkan menjadi titik-titik. 75, 5 di sini adalah sama dengan 5, artinya dibulatkan ke atas. Jadi angka belakang kita nolkan, kemudian ditambah dengan 10. Jadi 75 jika dibulatkan menjadi 80. Nah, taksirannya adalah 230 dikurang 80 sama dengan 150 ya. Jadi taksiran 235 dikurangi 75 kira-kira sama dengan 150. Gitu ya anak Bapak ya. Tentu anak Bapak semua paham. Oke, karena Bapak percaya anak Bapak di rumah semua pintar-pintar semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, menaksir hasil pengurangan. Di sini menaksir ke ratusan terdekat. Contohnya, nah tentukan taksiran ke ratusan terdekat. Di sini ada sebuah soal 465 dikurangi 123. Nah, perlu anak Bapak ketahui kalau ratusan itu adalah yang perlu kita perhatikan adalah 2 angka di belakang. Jika 2 angka di belakang itu lebih dari 50, maka pembulatannya ke atas. Jika kurang dari 50, maka pembulatannya ke bawah. Nah, di sini 465. Nah, 2 angka di belakang adalah 65, maka 65 ini adalah lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, 2 angka di belakang ini kita nolkan, kemudian ditambah dengan 100. Nah, jadi 465 jika dibulatkan menjadi 500, gitu ya. 123 jika dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 23 ini adalah kurang dari 50. Maka jika kurang dari 50, 2 angka di belakang kita nolkan, ya. Nah, jadi 123 jika dibulatkan menjadi
100. Nah, taksirannya adalah 500 dikurang 100 sama dengan 400. Jadi, taksiran antara 465 dikurangi 123 kira-kira sama dengan 400. Begitu ya, Bapak ya? Oke, kita lanjutkan. Menaksir hasil pengurangan, menaksir ke ribuan terdekat. Nah, contohnya, tentukan taksiran ke ribuan terdekat. Di sini terdapat sebuah soal 4.371 dikurangi 2.773 sama dengan titik-titik. Nah, perlu anak Bapak ketahui kalau ribuan itu adalah yang kita perhatikan adalah 3 angka. Nah, 3 angka di belakang. Jika 3 angka di belakang ini kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah dan 3 angka paling belakang kita nolkan semua. Kalau lebih dari 500, 3 angka di belakang kita nolkan semua dan ditambah dengan 1000. Nah, begitu ya. Nah, 4.371 jika dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, yang Bapak bilang tadi 3 angka di belakang jika kurang dari 500 maka pembulatannya ke bawah dan 3 angka di belakang ini kita nolkan semua. Nah, jadi pembulatan 4.371 jika dibulatkan menjadi 4.000. Nah, yang kedua 2.773 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, di sini 3 angka di belakang adalah 773. Artinya lebih dari 500. Kalau lebih dari 500, 3 angka di belakang ini kita nolkan semua, kemudian ditambah dengan 1000. Jadi 2.773 jika dibulatkan menjadi 3.000, gitu ya. Nah, taksirannya adalah 4.000 dikurang 3.000 sama dengan 1.000. Jadi, taksiran 4.371 dikurang 2.773 kira-kira sama dengan 1.000. Nah, itu adalah menaksir hasil pengurangan. Ini satuan, puluhan, ratusan, dan yang terakhir adalah ribuan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi menaksir hasil perkalian. Nah, menaksir kesatuan terdekat. Contohnya, tentukan taksiran kesatuan terdekat. Di sini Bapak mempunyai sebuah soal 3,6 kali 2,1. Nah, kita bulatkan dulu. Nah, 3 yang harus kita perhatikan adalah angka yang paling belakang. Nah, persepuluhannya ya. Kalau angka paling belakang ini lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Kalau kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah ya. 3,6 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 6 ini adalah lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Kalau ke atas, angka yang belakang kita hilangkan kemudian ditambah 1 ya. Jadi 3,6 dibulatkan menjadi 4. Nah, 2,1 dibulatkan menjadi berapa? 1 angka di belakang di sini adalah kurang dari 5, maka angka yang paling belakang kita hilangkan. Jadi 2,1 dibulatkan menjadi 2. Taksirannya adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi taksiran 3,6 kali 2,1 kira-kira sama dengan 8. Itu adalah menaksir kesatuan terdekat hasil perkalian ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu menaksir hasil perkalian. Nah, menaksir ke puluhan terdekat. Contohnya, tentukan taksiran ke puluhan terdekat. Di sini Bapak mempunyai soal 73 kali 21 sama dengan 73 dibulatkan menjadi titik-titik. Yang perlu anak Bapak ketahui kalau puluhan yaitu angka yang paling belakang yaitu 3. Nah, di sini 3 artinya kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka angka paling belakang kita nolkan. Nah, jadi 73 dibulatkan menjadi berapa? 70. Nah, 21 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 1 ini adalah kurang dari 5. Iya, betul sekali. Kalau kurang dari 5 artinya pembulatannya ke bawah. Nah, angka paling belakang kita nolkan. Jadi 21 dibulatkan menjadi berapa? 20, gitu ya. Nah, taksirannya adalah 70 dikali 20 sama dengan 1400. Jadi taksiran 73 kali 21 kira-kira sama dengan 1400. Itu adalah yang puluhan. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu menaksir hasil perkalian, yaitu menaksir ke ratusan terdekat. Contohnya, tentukan taksiran ke ratusan terdekat.
Di sini terdapat sebuah soal 534 kali 178. Nah, yang perlu anak bapak perhatikan yang ratusan yaitu dua angka di belakang. Nah, jika dua angka di belakang itu kurang dari 50, maka taksirannya ke bawah, dan dua angka yang di belakang itu kita nolkan semua. Jika dua angka di belakang lebih dari 50, maka dua angka di belakang kita nolkan, kemudian ditambah dengan 100. Nah, di sini 534 jika bulatkan menjadi berapa? Nah, 534, dua angka di belakang ini adalah 34, artinya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Nah, dua angka di belakang ini kita nolkan semua. Jadi 534 dibulatkan menjadi 500. 178 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 178 di sini dua angka di belakangnya adalah 78, artinya lebih dari 50. Jika lebih dari 50, dua angka di belakang kita nolkan, kemudian ditambah dengan 100. Jadi 178 dibulatkan menjadi 200. Nah, taksirannya adalah 500 kali 200 sama dengan 100.000. Nah, jadi taksiran 534 kali 178 kira-kira sama dengan 100.000. Itu adalah menaksir ke ratusan terdekat hasil perkalian. Nah, kita lanjutkan. Menaksir hasil perkalian. Nah, menaksir ke ribuan terdekat. Contohnya, tentukan taksiran ke ribuan terdekat. Di sini terdapat sebuah soal 1457 kali 2736. Nah, kita taksirkan 1457 dibulatkan menjadi titik-titik. Yang perlu anak bapak ketahui kalau ribuan adalah tiga angka di belakang. Jika tiga angka di belakang kurang dari 500, maka pembulatannya ke bawah, dan tiga angka di belakangnya kita nolkan semua. Jika tiga angka di belakang lebih dari 500, maka pembulatannya ke atas. Tiga angka di belakang kita nolkan, kemudian ditambah dengan 1000, ya, gitu. 1457 tiga angka di belakang ini adalah 457, artinya kurang dari 500. Nah, kalau kurang dari 500, pembulatannya ke bawah, tiga angka di belakang kita nolkan semua. Jadi 1457 dibulatkan menjadi 1000. Nah, sekarang yang 2736. Nah, 2736 di sini kan tiga angka di belakangnya 736, artinya lebih dari 500. Nah, kalau lebih dari 500, tiga angka di belakang kita nolkan semua, kemudian ditambah dengan 1000. Nah, jadi pembulatan antara 2736 dibulatkan menjadi 3000. Nah, taksirannya adalah 1000 kali 3000 sama dengan 3 juta. Nah, jadi taksiran 1457 kali 2736 kira-kira sama dengan 3 juta. Nah, ini adalah menaksir hasil perkalian ke ribuan terdekat. Oke, tentunya anak bapak di rumah sudah paham, karena bapak percaya anak bapak di rumah semuanya sangat pintar-pintar semua, ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, setelah pengurangan, perkalian, apalagi? Yaitu menaksir hasil pembagian. Nah, menaksir kesatuan terdekat terlebih dahulu, ya. Contohnya, tentukan taksiran kesatuan terdekat. Di sini bapak punya soal 14,3 dibagi 1,6. Nah, sudah bapak tekankan tadi kesatuan yang mana? Ya, yang belakang. Jika yang belakang kurang dari 5, maka dihilangkan. Jika lebih dari 5, angka yang belakang di sini kita hilangkan, kemudian ditambah 1, ya. 14,3 dibulatkan menjadi 14. 1,6 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 6 ini adalah lebih dari 5, artinya dihilangkan, kemudian ditambah 1. 1,6 dibulatkan menjadi 2. Betul sekali. Taksirannya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, jadi taksiran 14,7 dibagi 1,6 kira-kira sama dengan 7. Gitu ya Bapak ya. Oke, kita lanjutkan. Menaksir hasil pembagian. Menaksir ke puluhan terdekat. Contohnya, tentukan taksiran ke puluhan terdekat. Di sini terdapat sebuah soal 154 dibagi 47.
Yang perlu kita perhatikan jika puluhan adalah angka yang paling belakang, satu angka yang paling belakang ya. Nah, 154 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, angka yang paling belakang, jika angka yang paling belakang kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah dan angka yang paling belakang kita nolkan. Jika lebih dari 5, satu angka di belakang kita nolkan, kemudian ditambah dengan 10 ya. 154 dibulatkan menjadi 150. 47 dibulatkan menjadi titik-titik. Angka yang belakang adalah 7, artinya lebih dari. Nah, satu angka yang belakang kita nolkan, kemudian ditambah dengan 10. Jadi 47 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, 50 ya. Taksirannya adalah 150 dibagi 50 sama dengan 3. Jadi taksiran 154 dibagi 47 kira-kira sama dengan 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Menaksir hasil pembagian. Menaksir ke ratusan terdekat. Contohnya. Nah, tentukan taksiran ke ratusan terdekat. Contohnya di sini Bapak mempunyai sebuah soal 1227 dibagi 555 sama dengan titik-titik. Perlu anak Bapak ketahui jika ke ratusan terdekat adalah yang kita perhatikan dua angka di belakang. Jika dua angka di belakang kurang dari 50, maka pembulatannya ke bawah. Dua angka di belakang kita nolkan semua. Oke, jika lebih dari 50, maka dua angka di belakang ini kita nolkan, kemudian ditambah dengan 100. Betul. Nah, pinteran Bapak. Nah, 1227 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, dua angka di belakang adalah 27, artinya kurang dari 50. Nah, kalau kurang dari 50, dua angka di belakang kita nolkan semua. Nah, jadi pembulatannya menjadi 1200. Nah, 555 dibulatkan menjadi berapa? Titik-titik. Nah, 555. Nah, dua angka di belakang adalah 55, artinya lebih dari 50. Kalau lebih dari 50, dua angka di belakang kita nolkan, kemudian ditambah 100. Nah, 555 jika dibulatkan menjadi 600. Taksirannya adalah 1200 dibagi 600 sama dengan 2. Jadi taksiran 1227 dibagi 555 kira-kira sama dengan 2. Begitu ya anak Bapak ya. Oke, kita lanjutkan. Menaksir hasil pembagian. Nah, menaksir ke ribuan terdekat. Contohnya, tentukan taksiran ke ribuan terdekat. Nah, di sini terdapat sebuah soal 8571 dibagi 1356. Nah, perlu anak Bapak ketahui jika ribuan yang kita perhatikan adalah 3 angka di belakang. Ya, kalau 3 angka di belakang lebih dari 500, maka pembulatannya ke atas. Ya, kemudian 3 angka di belakang kita nolkan, kemudian ditambah dengan 1000. Jika 3 angka di belakang kurang dari 500, maka 3 angka di belakang kita nolkan semua, gitu ya. Oke. 8571. Nah, 3 angka di belakang 571, artinya lebih dari 500, maka pembulatannya ke atas. 3 angka di belakang kita nolkan, kemudian ditambah 1000. 8571 dibulatkan menjadi 9000. Nah, 1356, 3 angka di belakang 356, artinya kurang dari 500, ya kan? Oke, kalau kurang dari 500, 3 angka di belakang kita nolkan semua. Jadi 1356 jika dibulatkan menjadi 1000. Nah, taksirannya adalah 9000 dibagi 1000 sama dengan 9. Nah, jadi taksiran 8571 dibagi 1356 kira-kira sama dengan 9. Nah, itu saja materi yang Bapak sampaikan mengenai penaksiran, bilangan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami penjelasan Bapak, dan nantinya jika Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.